Kafka Hibino, yang menjadi kaiju nomor 8 setelah seekor makhluk kecil masuk ke dalam tubuhnya, memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi kaiju. Kehidupan seorang pria biasa ini pun mulai melangkah ke arah yang sama sekali tidak terduga. Nomor 8 jelas merupakan kaiju yang jauh lebih kuat dibandingkan kaiju lainnya. Kafka berhasil mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menepati janji dengan teman masa kecilnya, Mina Ashiro. Janji sejak masa sekolah dasar untuk membasmi kaiju berdampingan dengan Mina kini sudah di depan mata. Kali ini, kita akan membahas adegan pertarungan Kafka Hibino dari kaiju nomor 8 tersebut. Mari kita lihat adegan pertarungan saat Kafka berada dalam tubuh manusia dan saat dia menjadi kaiju nomor 8. Harap maklum bahwa video ini mengandung banyak spoiler. Kalau begitu, silakan nikmati videonya. Aku ingin tahu secara garis besar mengenai kaiju nomor 8. Sesuatu yang dijuluki telah ditemukan masuk ke dalam tubuh Kafka, sehingga tubuhnya menjadi bisa berubah menjadi kaiju. Wujud Kafka saat berubah menjadi kaiju adalah kaiju nomor 8. Hal itu terjadi tepat saat dia membulatkan tekad untuk menjadi anggota pasukan pertahanan di kesempatan terakhirnya. Mengenai Kafka Hibino, ada video lain yang membahasnya secara mendalam, jadi silakan lihat di sana. Silakan merujuk ke sana. Memiliki 2 tanduk dan tubuh sehitam pekat, pada wajah demon dengan tengkorak terdapat banyak bekas luka di mata kiri. Itu adalah kaiju tipe humanoid kecil dengan taring besar yang tajam. Meskipun berbentuk manusia, penampilannya sepenuhnya adalah kaiju. Kekuatan Kafka yang baru saja menjadi kaiju telah menghancurkan kamar rumah sakit hanya dengan meletakkan tangan di dinding tanpa sengaja, bahkan menghancurkan jendela yang mencoba dibuka secara normal. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika bertindak dengan perasaan manusia, hal besar akan terjadi. Nomor 8 memiliki kekuatan tingkat atas di antara para kaiju. Karena Kafka yang baru menjadi nomor 8 belum bisa mengendalikan kekuatan kaiju, kekuatan kecil pun akan menghancurkan bangunan. Menghancurkan dengan kekuatan tingkat kehidupan sehari-hari. Jika tidak bisa dikendalikan maka tidak akan bisa menjalani hidup. Saat melarikan diri untuk menyembunyikan diri, bentuknya berubah tanpa mempedulikan kehendak Kafka. Dan ketika mengira sudah kembali normal setelah memotong gagak, tiba-tiba merasakan sensasi pengobatan dan mengeluarkannya dari puting. Guncangan mental Kafka sangat luar biasa, martabat orang dewasa hilang. Kafka yang menjadi kaiju berhasil kembali menjadi manusia dengan mengingat janji kepada Mina Ashiro, dan setelah itu dia mampu berubah menjadi kaiju dengan kehendaknya sendiri. Syukurlah bisa kembali menjadi manusia. Namun karena nomor 8 hilang, Kafka menjadi buronan. Diberi nama kode kaiju nomor 8 dan jejaknya dikejar oleh pasukan pertahanan. Nomor 8 menjadi insiden kaiju pertama yang gagal dibasmi sejak berdirinya pasukan pertahanan. Dia tidak menyerang manusia, dan tidak ada yang menyangka bahwa kaiju itu adalah manusia. Nomor 8 yang sudah bisa mengendalikan kekuatannya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Spesifikasi kaiju yang tinggi dengan daya pemulihan dan kemampuan regenerasi yang menakjubkan, serta mampu melakukan pengerasan tubuh atau perubahan bentuk parsial. Nomor 9 juga menganggap nomor 8 berbahaya. Kafka, manusia yang menyatu dengan kaiju, adalah kaiju yang menyembunyikan kekuatan dan kekerasan yang mengerikan, serta kemampuan yang tidak diketahui. Rasanya Kafka bisa aktif di pasukan pertahanan karena mendapatkan kekuatan kaiju. Jika tidak berubah menjadi kaiju, tes fisiknya berada di peringkat 219 dari 225 orang, sebelumnya kabarnya berada di level menengah ke atas. Menjadi level terbawah setelah memasuki usia 30-an.
Meskipun telah melatih tubuh dengan latihan dan kerja keras, penurunan fisik karena usia sangat jelas terlihat. Saat masuk sebagai kadet, dia memperlihatkan perut buncit yang menggemaskan di hadapan pasukan. Pertahanan. Pada ujian akhir anggota pasukan pertahanan menangkapnya hidup-hidup untuk pelatihan anggota. Menghadapi Primigenius, Yoju dengan Fortitude 2,5, Kafka yang memiliki kekuatan pelepasan 0% tidak bisa bergerak dengan benar karena perlengkapan yang terlalu berat. Tanpa kekuatan setelan, bahkan untuk bergerak pun sulit. Kafka yang daya serangnya rendah sehingga tidak bisa membasmi akhirnya beralih ke dukungan, namun dia tertangkap oleh Kaiju dan mengalami patah tulang di beberapa tempat. Karena level di sekitarnya tinggi, Yoju terasa lemah, tapi tetap saja itu adalah eksistensi ancaman bagi warga sipil biasa. Apakah akan sedikit berbeda jika bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak kekuatan setelan? Kekuatan pelepasan Kafka yang berlatih keras selama 2 bulan sebagai kadet naik level dari 0% menjadi 1%. 2 bulan hanya 1%? Bagaimana dengan kekuatan pelepasan rekan-rekannya? Reno yang merupakan rekan Kafka naik dari 8% ke 18%, Kikoru dari 46% ke 55% yaitu naik sekitar 10%, dan Iharu yang sempat kesulitan tumbuh juga naik 6% dari 14% ke 20%. Level rekan-rekannya terlalu tinggi. Padahal sudah berusaha keras mengeluarkan segalanya dengan wajah bangga. Pada misi pertama operasi pembasmian Sagamihara, sementara anggota lain melompat dengan keren dari gedung, Kafka turun sambil menempel di gedung. Inilah kenyataan dari kekuatan pelepasan 1%. Dan dia terpental oleh Peneloplus, Yoju dengan Fortitude 2,3. Tapi karena pembongkaran Kaiju menjadi lebih mudah, setidaknya ada sedikit penguatan meski hanya 1%. Kafka yang mungkin tidak akan bisa aktif di pasukan pertahanan jika tanpa kekuatan Kaiju, setelah ini sebagai Kaiju nomor 8 akan mengeluarkan Fortitude 9,8. Dengan mendapatkan kekuatan Kaiju nomor 8, dia menjadi bisa bertarung dengan berbagai Kaiju kuat. Kalau begitu, selanjutnya mari kita lihat adegan pertarungan Kaiju nomor 8 secara detail. Apakah Kaiju pertama yang dikalahkan setelah menjadi Kaiju nomor 8 adalah sebelum menjadi anggota pasukan pertahanan. Yang muncul di kota Yokohama, prefektur Kanagawa adalah Fortitude 2,5, panjang total sekitar 10 m. Itu adalah Kaiju bernama Trichonephira. Itu adalah Kaiju dengan tubuh laba-laba dan kepala manusia. Penampilannya agak menjijikan. Menjadi Kaiju tipe yang sama dengan Kaiju yang menyerang Reno dan Kafka setelah menyelesaikan pekerjaan pembongkaran. Bahkan dengan Fortitude 2,5 pun, kekuatannya tidak bisa ditangani oleh warga sipil biasa. Itu adalah saat Kafka yang sudah menjadi Kaiju dilaporkan dan melarikan diri dari rumah sakit untuk menyembunyikan diri dari pasukan pertahanan. Karena dia Kaiju, dia menjadi target pembasmian. Pada saat itu, pasangan orang tua dan anak yang terlambat melarikan diri diserang oleh Trichonephira, dan dia datang membantu dalam keadaan darurat. Kafka memukul dengan perasaan manusia, tapi kekuatan nomor 8 memiliki daya yang cukup untuk menerbangkan Kaiju besar. Kaiju yang dipukul pipinya sangat cekung dan wajahnya terdistorsi. Serangan yang dipukul dengan sungguh-sungguh telah menerbangkan inti Kaiju sekaligus. Tubuh Kaiju meledak karena dampak pukulan dan hujan darah turun dengan deras. Aku pikir Kaiju yang mengerikan telah muncul. Baik Kafka maupun Reno merasa itu adalah kekuatan yang tidak boleh diarahkan kepada manusia. Mereka terkejut dengan serangan yang kekuatannya terlalu luar biasa. Saat itu,
Kafka masih warga sipil biasa berusia 32 tahun yang belum menjalani pelatihan apapun sebelum masuk ke pasukan pertahanan. Kekuatan sungguh-sungguh yang dilepaskan oleh warga sipil biasa seperti itu benar-benar gila. Ujian akhir tahap kedua seleksi anggota pasukan pertahanan dilaksanakan. Di area latihan kedua pangkalan Tachikawa, Tokyo, ada kaiju dengan panjang total sekitar 6 meter dan fortitude 6,4. Itu bertarung melawan Primigenius yang bangkit kembali. Itu adalah Honju yang dikalahkan Kikoru, kan? Itu adalah kaiju yang diperkuat oleh nomor 9 dan dibangkitkan kembali. Fortitude-nya cukup tinggi ya. Kaiju tanpa mata yang memiliki bentuk kuku sapi pada kaki dan ujung jarinya, serta memiliki 2 tanduk seperti sapi. Untuk tujuan pelatihan, organ sensorik agresif Uni yang ada di antara tanduk telah dipotong. Dipotong demi keselamatan para anggotanya. Namun, Primigenius yang bangkit kembali telah meregenerasi organ Uni tersebut, mengompresi energi, melepaskannya, dan menembakkannya ke arah Kikoru. Jadi diperkuat oleh kemampuan nomor 9. Tapi Kafka datang saat Kikoru dalam bahaya dan berubah menjadi nomor 8. Nomor 8 menerima serangan yang dilepaskan itu namun tanpa luka, dan menepi serangan kedua hanya dengan 1 tangan. Fortitude saat mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan dengan kedua tangan adalah 9,8. Itu adalah Daikaiju yang tercatat dalam sejarah. Pria paruh baya biasa telah menjadi Daikaiju bersejarah. Nomor 8 mengeluarkan 3 benda seperti pasak dari betisnya untuk menopang kaki agar tetap kokoh, lalu mengeluarkan gelombang kejut dari siku untuk meningkatkan daya hancur dan memukul kaiju yang datang menyerang. Dia meningkatkan daya serang dengan melakukan perubahan bentuk parsialnya. Kaiju yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar itu terpental mulai dari daging, lengan hingga tubuh bagian atas. Aku pikir hanya tulangnya yang tersisa, ternyata hancur tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Bahkan Hoshina yang melihat sisa-sisa kaiju itu merasa heran metode penghancuran seperti apa yang digunakan, karena kondisinya benar-benar tidak masuk akal dalam keadaan normal. Bahkan terhadap kaiju Fortitude 6,4 pun kekuatannya seperti ini, Kafka saat menjadi nomor 8 terlalu kuat. Pada misi pertama setelah masuk pasukan yaitu Operasi Pembasmian Sagamihara, dia bertarung melawan kaiju nomor 9 sebelum berevolusi. Fortitude nomor 9 saat ini belakangan diketahui adalah 8,5. Kaiju tipe humanoid pertama dengan panjang total sekitar 2 meter. Meskipun kecil dibandingkan kaiju sebelumnya, fortitude-nya cukup tinggi ya. Setelah membasmi Honju Misogastro, dia muncul di hadapan Reno Ichikawa dan Iharu Furuhashi dalam wujud manusia. Dia adalah kaiju humanoid cerdas yang bisa berbicara, dan biasanya terlihat tidak punya mata namun terkadang muncul mata kecil. Kepalanya seperti jamur enoki dengan tubuh ramping, sangat menyeramkan. Dia memiliki berbagai kemampuan seperti kemampuan penyamaran, kemampuan penyerapan, perubahan bentuk, ruang penyamaran, serta melepaskan gelombang kejut dari ujung jari. Mengunci kaki dan mengeluarkan gelombang kejut dari siku untuk menyerang, nomor 9 merasakan bahaya dan melindunginya dengan kedua tangan. Tubuhnya meledak namun dia masih bisa mempertahankan bentuknya secara tipis. Meskipun begitu, dia menerima kerusakan besar hingga intinya terekspos. Meskipun menerima kerusakan besar, dia tetap bisa bertahan hidup meski menerima daya hancur yang mampu menerbangkan kaiju besar. Fakta bahwa tubuh ramping nomor 9 bisa menahannya berarti daya pertahanannya juga tinggi ya. Nomor 9 menderita luka parah hingga ruang penyamarannya terlepas, namun karena ruangnya terlepas,
Anggota pasukan pertahanan masuk sehingga tercipta celah bagi nomor 8 dan dia berhasil melarikan diri. Sayang sekali tidak bisa mengalahkannya di sini. Adegan pertarungan nomor 8 tidak hanya dengan Kaiju saja. Kalau tidak salah, dia juga bertarung dengan Wakil Kapten Hoshina. Wakil Kapten Divisi Ketiga, Soshira Hoshina, kekuatan pelepasan 92%, tinggi badan 171 cm. Selisih 10 cm dengan bawahannya ya. Nomor 8 bertarung dengan nomor 9 untuk menyelamatkan Reno dan Iharu, namun dia melarikan diri selangkah lagi sebelum selesai. Perhatiannya teralihkan karena anggota pasukan pertahanan masuk, dan hasilnya dia membiarkan nomor 9 kabur. Tapi bagi anggota pasukan, pasti mengejutkan jika tiba-tiba ada nomor 8 di sana. Nomor 8 yang ditemukan oleh anggota pasukan pertahanan segera meloloskan diri, dan setelah memastikan tidak ada orang atau drone, saat dia mencoba kembali menjadi manusia, dia ditemukan oleh Hoshina. Tidak hanya membiarkan nomor 9 kabur, kali ini dia sendiri jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak bisa lari ya. Apalagi yang menemukannya adalah Wakil Kapten Hoshina. Hoshina adalah spesialis pembasmian kaiju ukuran kecil dan menengah yang bertarung dengan 2 pedang. Nomor 8 langsung didekati oleh Hoshina dan lehernya disayat. Beberapa serangan Hoshina yang gesit mengenainya, namun nomor 8 sangat keras sehingga tidak menderita kerusakan berarti. Ternyata jika sudah menjadi Dai Kaiju, pedang tidak akan menembus dengan mudah ya. Namun, setelah menerima serangan dengan kekuatan pelepasan 92%, tubuh nomor 8 yang keras akhirnya tersayat. Karena gerakan yang tidak seperti manusia, dia tersayat dari lengan hingga dada kiri atas dan posisi intinya pun ketahuan. Titik lemahnya sudah ketahuannya. Terasa seperti situasi paling terdesak di antara semua pertarungan sejauh ini. Karena dengan daya hancur itu, lebih sering nomor 8 mendominasi dengan serangan yang memberikan luka fatal dalam satu pukulan. Karena itu adalah kekuatan yang berbahaya jika diarahkan ke manusia, mungkin ada faktor dia tidak bisa menyerang balik, namun hanya Hoshina yang mampu memberikan kerusakan hingga mengekspos inti. Wakil Kapten Hoshina hebat ya. Dan daya pemulihan nomor 8 sangat cepat, lengan yang terpotong pulih dalam sekejap. Karena segera pulih, pertarungan sepertinya akan berlangsung lama ya. Pertarungan tidak akan berakhir kecuali intinya dihancurkan sehingga tidak bisa beregenerasi. Di sini Kafka bertaruh. Dia tidak ingin mengarahkan kekuatan nomor 8 kepada manusia. Nomor 8 yang bertaruh bahwa Hoshina akan mengincar intinya, melakukan perubahan parsial menjadi taring di bagian dada tempat inti berada untuk menghentikan pedang. Itu sangat tipis. Dan nomor 8 berhasil melarikan diri dengan menghancurkan pedang Hoshina sendiri, bukan Hoshinanya. Perubahan parsial, pengendalian tenaga, perbaikan, sepertinya dia bisa mengendalikan kekuatan kaiju tanpa kesulitannya. Dalam serangan di pangkalan Tachikawa, dia menerbangkan bom super raksasa dari Yoju. Itu saat serangan nomor 10 yang diciptakan oleh nomor 9-nya. Nomor 10 yang muncul di pangkalan Tachikawa tempat divisi ketiga berada adalah kaiju teridentifikasi dengan Fortitude maksimal 9,0. Kaiju humanoid cerdas yang membawa kaiju tipe naga terbang dan bisa berbicara. Itu adalah kaiju gila tempur yang menikmati pertarungannya. Itu adalah kaiju yang belakangan menjadi senjata kaiju teridentifikasi Numbers milik Hoshina. Tidak menyangka kaiju yang memiliki ego akan membasmi kaiju bersama pasukan pertahanan. Nomor 8 menerbangkan bom super raksasa yang dibuat oleh kaiju teridentifikasi tersebut. Dalam kondisi normal, Fortitude-nya
Fortitude 8,3, dan setelah membesar, Fortitude meningkat hingga 9,0. Saat nomor 10 membesar, Kafka tidak berubah wujud, tetapi kemampuan deteksi kaiju miliknya bereaksi. Sepertinya dia bereaksi terhadap kaiju yang kuat ya. Dengan kerja sama Hoshina dan Kikoru, tepat sebelum Kapten Mina Ashiro menghancurkan inti, sebuah bom super raksasa dari Yoju telah dipasang di langit. Dia benar-benar melakukannya di saat-saat terakhir ya. Di depan mata Kapten Ashiro dan Wakil Kapten Hoshina, Kafka berubah menjadi nomor 8, melepaskan gelombang kejut dari betis untuk melompat tinggi, dan menyerang bom super raksasa tersebut dengan gelombang kejut dari siku. Saat menerbangkan bom tersebut dengan tinjunya, darah menyembur dari tubuh nomor 8, dan mata kirinya retak hingga terkelupas. Mata Kafka terlihat dari bawah wajah kaiju itu ya. Nomor 8 yang menyerang justru menerima kerusakan. Serangan ini pasti memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Kafka pun mengatakan bahwa lengan dan kakinya sudah hancur berantakan. Dia memilih untuk menyelamatkan pangkalan Tachikawa tempat divisi ketiga berada bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jika bom sebesar itu jatuh, semuanya bisa musnah. Meskipun tahu identitasnya akan terbongkar, berubah menjadi nomor 8 tanpa ragu adalah ciri khas Kafka. Bom super raksasa itu tidak jatuh, melainkan terpental dan meledak di langit. Nomor 8 telah menyelamatkan pangkalan Tachikawa ya. Setelah identitasnya sebagai nomor 8 terbongkar, dia juga bertarung dengan Isao Shinomiya. Isao Shinomiya, Direktur Jenderal Pasukan Pertahanan Jepang, tinggi badan 190 cm. Kekuatan pelepasannya tidak diketahui, tetapi dia adalah pria yang dijuluki terkuat dalam sejarah pasukan pertahanan. Rasanya dia memiliki kekuatan pelepasan yang setara dengan 98% milik Narumi. Postur tubuhnya juga sangat bagus ya. Aku ingin melihat pertarungan Isao saat di masa jayanya. Narumi merasa bahwa dia tidak bisa menandingi Isao. Sampai-sampai Narumi, sang nomor 1 di pasukan pertahanan, mengakui kekalahannya. Meskipun sudah pensiun dari garis depan, kekuatannya masih ada. Kafka yang ketahuan sebagai nomor 8 dipindahkan ke pangkalan Ariake Rinkai di distrik Koto, markas besar pasukan pertahanan, dan ditahan. Isao berdua langsung dengan nomor 8 untuk menguji apakah Kafka bisa bertarung sebagai manusia. Kafka juga berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia adalah Kafka Hibino, bukan kaiju. Karena itu, Kafka bertarung dengan perubahan parsial untuk mengendalikan kekuatannya, namun dia menjadi tidak mampu menangani serangan Isao yang sangat kuat. Meskipun sudah melewati masa jaya, dia pasti jauh lebih kuat daripada anggota pasukan pertahanan milik Narumi. Dan Kafka bereaksi terhadap hawa keberadaan dari senjata kaiju teridentifikasi nomor 2 yang dikenakan Isao. Meskipun sudah menjadi senjata, dia tetap mendeteksi kaiju yang kuat ya. Saat mencoba menghindari serangan Isao, tangan dan kakinya hancur, dan tepat sebelum menerima satu pukulan telak, dia berubah menjadi nomor 8. Sama seperti saat melawan Hoshina, dia tidak dalam kondisi bisa menahan diri ya. Padahal jika berubah menjadi nomor 8, pertarungan sepertinya akan segera selesai. Nomor 8 yang sudah berubah sepenuhnya memiliki raut wajah yang jelas berbeda. Terlihat sangat berbahaya. Mata kanannya juga retak, dan dia membuka mulut lebar-lebar sambil meraung seperti kaiju yang kehilangan akal sehat. Sudah terasa benar-benar seperti kaiju. Kafka kehilangan kendali atas amukan kaiju dan mulai menyerang Isao. Sebenarnya, nomor 8 yang mengamuk bereaksi terhadap kaiju nomor 2. Makhluk yang telah ditemukan itu membenci kaiju, dan kendali tubuhnya telah direbut. Nomor
8 yang sepenuhnya menjadi kaiju melancarkan serangan tanpa celah dengan serangan penghancuran diri yang mengasumsikan regenerasi. Meskipun mengasumsikan regenerasi, dia pasti merasakan sakit. Luar biasa ya. Jika Kafka kehilangan kendali, penampilannya menjadi mengerikan. Daya hancurnya berada pada level serangan yang bisa membunuh seketika jika tidak ada perisai nomor 2. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan untuk memindahkan inti, dan bahkan melakukan regenerasi instan dari inti tersebut. Kecepatan regenerasinya cepat sekali. Cara bertarungnya tidak normal ya. Jika sudah mengamuk, rasanya manusia tidak akan bisa menghentikannya. Nomor 8 yang terus menjadi lebih kuat tumbuh membesar dengan suara berderak, dan meskipun perisai dikeluarkan dengan output penuh, tubuh Isao menderita kerusakan yang menimbulkan suara. Dia juga memantulkan serangan Isao dan tidak tertandingi kemanapun dia pergi. Isao dalam bahaya besar. Amukan nomor 8 tidak berhenti. Dia mencengkram Isao dengan satu tangan dan menghantamkannya ke lantai berkali-kali, hampir saja mengalahkan Isao. Hampir saja dia membunuh Isao. Padahal Isao sangat menaruh harapan pada Kafka, ya. Kekuatan nomor 8 ternyata melampaui ekspektasi Isao. Namun, pada saat terakhir, Kafka berhasil menghentikan amukan nomor 8 dengan menyerang dirinya sendiri. Meskipun ini pertarungan manusia melawan kaiju, tapi rasanya seperti pertarungan kaiju melawan kaiju. Syukurlah kesadaran Kafka bisa kembali. Dalam pertarungan melawan nomor 9 yang telah berevolusi setelah melakukan penggabungan pun, dia menunjukkan perbedaan kekuatan yang mutlak. Melakukan penggabungan untuk menjadi kuat itu rasanya curang ya. Ini adalah pertarungan di distrik Shinagawa melawan klon nomor 9 yang menjadi parasit pada kaiju Arigatai dengan estimasi Fortitude di atas 8,5. Saat itu, Kafka kesulitan berubah menjadi kaiju karena rasa takut akan kehilangan kendali lagi, kan? Dia mencoba mengalahkan kaiju Arigatai dengan perubahan parsial, namun tidak bisa memberikan kerusakan besar. Sambil mendekap rasa takut, Kafka memprioritaskan cara untuk bertahan hidup. Dia mencoba berubah menjadi nomor 8. Namun karena takut tertelan oleh nomor 8, Kafka tidak bisa berubah. Dia merasa ngeri membayangkan kekuatan nomor 8 akan melukai rekan-rekannya. Ya. Meskipun transformasinya gagal, Gamma yang merupakan klon nomor 9 muncul di hadapan Kafka setelah mendeteksi reaksi energi saat dia mencoba berubah. Padahal belum berubah, ini sangat berbahaya bukan? Kikoru datang membantu Kafka yang terdesak dan mereka berdua menghadapi lawan tersebut, namun dengan perubahan parsial, perbedaan kekuatannya terlalu jauh sehingga mereka tertekan. Padahal kaiju Arigatai saja tidak bisa dikalahkan. Menghadapi klon nomor 9 dengan perubahan parsial jelas bukan tandingan. Kikoru berjuang keras karena merasa sedang dihalangi oleh nomor 9, namun dia tidak bisa memberikan serangan penentu. Bertarung berdua pun tetap tidak bisa menang, ya. Kafka yang tidak berubah memang kekurangan kekuatan. Ada adegan di mana Kafka menangkis kaki semut, tapi justru kakinya sendiri yang patah. Ternyata memang harus berubah sepenuhnya untuk mengeluarkan kekuatan aslinya, ya. Kalau dipikir-pikir, kaiju dengan fortitude rendah mungkin masih bisa ditangani dengan perubahan parsial. Kafka yang sadar dirinya tidak bisa berubah karena rasa takut, akhirnya bisa mempercayai rekan-rekannya berkat kata-kata Kikoru yang menyuruhnya jangan meremehkan mereka, sehingga dia berhasil berubah menjadi nomor 8. Namun nomor 9 sudah mengetahui kekuatan nomor 8. Gamma nomor 9 merasa telah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan nomor 8 melalui evolusi. Tapi itu melampaui perkiraan nomor 9, ya.
Nomor 8 mencabut inti Kaiju Arigatai dalam sekejap. Dia bisa naik level sejauh ini karena berkat tubuhnya yang pernah diambil alih sekali, dia jadi memahami cara menggunakan tubuhnya. Sedikit hal di luar perkiraan telah mengubah situasi secara besar-besaran, ya. Dengan mengeluarkan gelombang kejut dari tumit untuk bergerak lincah dan memberikan serangan dengan beban kekuatan tersebut, Gamma nomor 8 mencoba menahan namun justru hancur. Gamma nomor 9 yang intinya bertarung dengan Narumi, dia tidak bisa bergabung dan akhirnya berhasil dibasmi. Nomor 9 memang berevolusi, tapi nomor 8 dan pasukan pertahanan juga berevolusi melampaui perkiraan, ya. Di markas besar pasukan pertahanan, Fortitude belum ditentukan, namun karena Narumi dan nomor 8 yang bertarung berdua pun tertekan, diperkirakan Fortitude-nya di atas 9,9. Nomor 9 menggunakan klon beta dan gamma sebagai umpan untuk menyerap Isao dan nomor 2, ya. Narumi dan nomor 8 segera datang membantu. Namun serangan balik Isao yang mempertaruhkan nyawa pun sia-sia dan dia akhirnya terserap. Tubuh utama Kaiju nomor 9 menyerap Isao Shinomiya dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Mendapatkan kekuatan Isao dan Kaiju nomor 2 pasti membuatnya sangat kuat, kan? Postur tubuhnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan nomor 9 sebelum evolusi, dan baik daya tahan maupun daya serangnya meningkat. Penampilannya sudah benar-benar seperti Kaiju. Tepat setelah penggabungan, muncul reaksi penolakan pada nomor 9, sehingga dia berusaha melarikan diri dan menghindari pertarungan melawan nomor 8 dan Narumi. Sebelum dia kabur, Narumi menyerang namun tidak mempan pada nomor 9 yang daya tahannya sudah meningkat, dan serangan nomor 8 pun ditahan hanya dengan satu tangan. Aura orang kuatnya luar biasa. Narumi dan nomor 8 menyerang nomor 9 secara bersamaan namun mereka terdesak, tetapi posisi berbalik ketika reaksi penolakan pada nomor 9 mulai terlihat jelas. Reaksi penolakan itu dipercepat karena pemulihannya terhambat oleh serangan nomor 8. Dia sudah terpojok selangkah lagi. Namun, nomor 9 melepaskan gelombang kejut dari seluruh tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Nomor 9 terlihat tenang namun sebenarnya dia sangat putus asa. Nomor 8 mampu menahan serangan ini. Sayangnya, nomor 9 memanfaatkan psikologi manusia yang ingin menolong orang lain untuk melarikan diri. Padahal sudah selangkah lagi. Meskipun mengalami reaksi penolakan, dia mampu menahan serangan nomor 8 dan Narumi serta memiliki daya serang yang lebih unggul. Nomor 9 yang sebelumnya tidak mampu menahan serangan nomor 8, setelah menyerap Isao, kini bisa membaca gerakan nomor 8 dan menahannya dengan pertahanan yang tinggi. Posisi antara nomor 8 dan nomor 9 jadi berbalik ya. Mari kita lihat pertarungan melawan Kaiju nomor 13, Kaiju yang diciptakan oleh nomor 9. Muncul di area Oizumi, distrik Nerima, Tokyo. Ini adalah Kaiju teridentifikasi dengan Fortitude maksimal 9,2. Itu adalah Kaiju yang membuat pemimpin peleton Tachibana dan pemimpin peleton Shinonome tidak berdaya. Kaiju humanoid tanpa mata ini sama sekali tidak terluka oleh tembakan meriam Shinonome yang memiliki kekuatan pelepasan 73% dan menghancurkan senjata khususnya dalam satu serangan. Serangan maut Shinonome bahkan tidak memberikan satu goresan pun pada nomor 13. Itu karena Fortitude-nya 9,2. Bahkan untuk kelas kapten pun ini akan menjadi pertarungan yang berat. Kafka awalnya direncanakan untuk disimpan hingga pertarungan melawan nomor 9, namun saat Shinonome hampir kalah, dia melanggar perintah untuk menolongnya dan berubah menjadi nomor 8. Kafka adalah pria yang tidak akan meninggalkan orang lain. Dengan berubah menjadi nomor 8, keberadaannya diketahui oleh Kaiju lain,
namun dia menghadapi nomor 13 dengan kekuatan penuh. Nomor 13 dengan puas meningkatkan kekuatan otot kakinya sehingga fortitude-nya pun meningkat. Tubuhnya juga membesar ya. Dia melepaskan serangan dengan kecepatan dan daya hancur dari kekuatan kaki yang meningkat, namun nomor 8 menahan serangan itu hanya dengan satu tangan, dan justru lengan nomor 13 yang menyerang malah menderita kerusakan. Pihak yang menyerang justru yang terluka. Itu berarti nomor 8 sangat keras ya. Tinju yang dilontarkan ke arah nomor 13 menerbangkan kaiju itu dalam satu pukulan dan menghancurkan intinya. Nomor 13 seharusnya kuat tapi kalah dalam sekejap. Itu berarti nomor 8 jauh lebih kuat ya. Setelah Isao terserap, Kafka membulatkan tekad untuk bertarung sebagai nomor 8 dan menjalani pelatihan khusus demi mengalahkan nomor 9. Ini adalah hasil dari pelatihan khusus itu. Setelah nomor 13 dikalahkan, nomor 15 menyatakan bahwa nomor 8 seharusnya diserang oleh beberapa unit dari inti yang berbeda. Itu berarti nomor 9 menganggap nomor 8 sangat berbahaya dan sangat mewaspadainya. Meskipun semua kaiju teridentifikasi dari nomor 11 hingga nomor 15 telah dikalahkan, tujuan sebenarnya dari nomor 9 adalah menyerap Mina Ashiro. Dia memunculkan banyak daikaiju untuk menahan nomor 8 yang dianggap sebagai penghalang. Kalau hanya sekelas daikaiju, sepertinya nomor 8 bisa menang dengan mudah ya. Ini adalah kelas daikaiju dengan fortitude 8,0, berbentuk humanoid raksasa dengan bola yang tertanam di dada, dan menyerang dengan melepaskan gelombang kejut dari wajahnya. Bagi nomor 8, itu adalah lawan yang bisa dikalahkan tanpa kesulitan, namun mereka muncul dalam jumlah banyak di beberapa lokasi di ibu kota. Di hadapan para anggota pasukan yang sudah kelelahan karena pertarungan sejauh ini, muncul kaiju kelas daikaiju. Jumlahnya bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh nomor 8 sendirian. Jika dia meladeni mereka semua, maka Mina akan terserap. Para anggota yang telah bertarung terus-menerus melawan gelombang pertama dan kedua kaiju tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk mengalahkan daikaiju raksasa yang muncul dalam jumlah banyak. Padahal pembasmian kelas daikaiju pun sulit dilakukan sendirian bahkan oleh kelas kapten sekalipun. Berarti semuanya sudah diperhitungkannya. Daikaiju tersebut menghancurkan kota dan menyerang para anggota secara serentak, lalu menyerang ke arah tanah satu demi satu. Di bawah tanah terdapat tempat perlindungan, shelter, di mana warga sipil dievakuasi. Mereka mengincar tempat perlindungannya. Jahat sekali. Karena dia mewarisi ingatan Isao, dia tahu lokasi shelter tersebut. Dia pasti juga sudah mengetahui lokasi shelter tersebut. Nomor 8 bisa mengalahkan daikaiju tanpa kesulitan, namun terlihat jelas bahwa jika nomor 8 pergi, banyak anggota pasukan dan warga sipil yang sedang diserang akan menjadi korban. Meskipun ingin menolong semua orang, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Nomor 8 mengalahkan banyak daikaiju dengan mudah, namun jumlah daikaiju tersebut terlalu banyak. Sementara itu, kerugian di pihak anggota pasukan terus meluas. Meskipun diperintahkan untuk segera menuju Tachikawa, Kafka yang tidak bisa membiarkan mereka mati tidak mampu bergerak dari sana. Tentu saja begitu. Namun, Reno Ichikawa yang mengenakan senjata kaiju teridentifikasi nomor 6, Numbers 6, tiba tepat waktu, sehingga Kafka bisa mempercayakan tempat itu kepada Reno. Benar-benar rekan yang bisa diandalkan. Akhirnya, tiba saatnya pertarungan melawan kaiju nomor 9 yang telah menyerap Isao. Berlokasi di area Tachikawa, Tokyo, fortitude-nya tidak diketahui. Tepat setelah menyerap Isao, nomor 9 memang melarikan diri, namun di tengah reaksi penolakan pun dia mampu menghadapi Narumi dan nomor 8.
Dia bertarung dengan kekuatan yang setara atau bahkan lebih, kan? Aku penasaran seberapa kuat dia setelah menjadi wujud sempurna. Nomor 9 yang telah sepenuhnya menyerap Isao dan nomor 2 kemungkinan besar memiliki Fortitude 10,0 atau lebih. Setelah menyerap Isao, dia bahkan merencanakan untuk menyerap Mina juga, kan? Nomor 9 mencoba menciptakan pasukan Daikaiju kelas nomor 6 yang memiliki kemampuan serangan dahsyat seperti milik Mina. Dengan tubuh yang terbuka lebar seperti mulut, dia mencengkram Mina dan menelannya. Jika sampai kehilangan Mina dan kekuatannya dirampas, maka tamatlah sudah. Nomor 8 yang bergegas menuju tempat Mina berhasil menyelamatkannya beserta lengan nomor 9 dan mencegah penyerapan sempurna. Nomor 9 yang hancur tidak terlihat terlalu menyesal ya. Aku agak khawatir karena kesadaran Mina juga belum kembali. Akhirnya duel antara nomor 9 dan nomor 8 dimulai, namun pertarungan ini memiliki batas waktu. Daikaiju yang dilepaskan di beberapa lokasi di ibu kota membuat para anggota pasukan harus berjuang sekuat tenaga untuk melindungi tempat-tempat yang diserang. Jika stamina rekan-rekan yang datang sebagai bantuan habis dan seandainya mereka kalah, maka seluruh pertahanan akan runtuh seperti longsoran salju dan semuanya akan berjalan sesuai rencana nomor 9. Sebelum hal itu terjadi, nomor 8 harus membasmi nomor 9. Dia harus memenangkan kesempatan yang telah dijaga oleh Mina dengan cara apapun. Nomor 8 yang memiliki pengalaman bertarung secara langsung sangat merasakan betapa nomor 9 menjadi jauh lebih kuat setelah menyerap Isao. Itulah sebabnya dia telah bersiap bersama Hoshina. Pelatihan khusus Hoshina dan Kafkaya. Teknik bela diri gaya pasukan pertahanan yang disempurnakan oleh Isao membuat kota hancur karena dampak dari benturan kekuatan mereka. Isao lebih memahami teknik bela diri gaya pasukan pertahanan tersebut. Dengan teknik bela diri yang sama, Pak, nomor 9 yang memiliki kekuatan lebih tinggi berada di posisi yang menguntungkan. Namun, Kafka telah menyiapkan teknik baru yang dikembangkan dengan menggabungkan teknik bela diri aliran Hoshina yang sangat rahasia. Karena itu adalah rahasia keluarga, Isao pun tidak mengetahuinya, yang berarti nomor 9 juga tidak tahu. Teknik bela diri pasukan gaya ketiga, penghancur bentuk berbeda. Dengan teknik baru yang tidak diketahui Isao, dia menerbangkan nomor 9. Serangan nomor 8 mengenai intinya, namun nomor 9 memasang perisai di dalam tubuhnya, mengompresi perisai tersebut hingga batas maksimal untuk menghindari kehancuran inti. Benar-benar tidak mudah ya. Nomor 8 ingin memberikan satu serangan lagi sebelum nomor 9 beregenerasi, namun nomor 9 bangkit dan melepaskan gelombang kejut dari mulutnya. Padahal sudah hampir bisa dikalahkan. Selalu saja berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Nomor 9 menaruh minat pada nomor 8 yang dulunya manusia namun menjadi penghalang baginya. Selain mengalahkan kaiju yang diciptakan nomor 9, dia juga merupakan pengguna yang cocok untuk senjata kaiju nomor 6. Yang tidak ada dalam rencana. Nomor 9 menyatakan bahwa sangat menyenangkan mengetahui tentang manusia yang kemampuannya jauh melampaui prediksinya. Jadi dia tertarik pada manusia ya. Dia meneliti manusia, membedahnya, dan hal itu membuat nomor 9 terus tumbuh. Aku benar-benar tidak suka cara dia menunjukkan ketertarikannya. Manusia yang aslinya berada di posisi lemah mampu menutupi kekurangan dengan darah, menggunakan peralatan, membuat aturan, dan berkuasa di bumi. Namun meskipun begitu, mereka mempertaruhkan nyawa demi orang lain dan berbagi dengan yang lemah. Nomor 9 menggambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang sudah gila. Jadi dia menginginkan manusia karena ingin memahami hal tersebut. Sambil mencengkeram wajah nomor 8,
Nomor 9 menyampaikan gambaran idealnya kepada nomor 8. Tujuan akhirnya adalah dunia kaiju di mana tubuh manusia, budaya, dan segalanya menjadi tempat persemaian. Itu adalah sesuatu yang mutlak tidak boleh dibiarkan. Tentu saja dunia seperti itu tidak bisa diterima. Nomor 8 mengarahkan serangan sekuat tenaga ke arah nomor 9, namun hawa keberadaan nomor 2 yang telah diserap terasa sangat kuat, dan Daikaiju penghancur pun muncul. Pertarungan antara nomor 9 dan nomor 2 melawan nomor 8. Ini menjadi pertarungan 2 lawan 1 ya. Bagaimana kelanjutannya nanti? Aku sangat menantikan perkembangan ke depannya. Baiklah, kali ini kita telah membahas adegan pertarungan Kafka Hibino atau Kaiju nomor 8. Meskipun musuh bebuyutan Kaiju nomor 9 terus berevolusi, Kaiju nomor 8 dan para anggota pasukan pertahanan juga terus berevolusi. Dia adalah pahlawan Kaiju yang datang menolong di saat genting. Jika ada kesan atau lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Akan sangat memotivasi jika kalian bersedia untuk subscribe channel ini. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton.